Shalom sahabat pemenang. Liz Curtis Hicks dalam bukunya yang berjudul Bad Girls of the Bible mengungkap bahwa ada 10 alasan mengapa istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Salah satu alasannya adalah dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia meninggalkan begitu saja hartanya di Sodom dan Gomora. Pada waktu mereka keluar dari kota itu, tidak ada satupun harta yang mereka bawa. Barangkali istri Lot berpikir jauh ke depan, bagaimana kelanjutan hidup mereka nantinya setelah mereka meninggalkan kota itu. Istri Lot berpikiran demikian sangatlah masuk akal. Hidup adalah realita dan bukan sebuah hayalan. Setiap saat kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang ada, yang seringkali membuat kita takut dan tawar hati. Tanpa disadari, keadaan kita berubah begitu cepat. Ironisnya, perubahan kepada hal yang buruk terjadi begitu cepatnya, sementara perubahan kepada hal yang baik begitu lambat kelihatannya. Barangkali kita juga berpikir sama seperti istri Lot. Kita mencoba membuat jalan keluar dari kenyataan-kenyataan hidup ini, tetapi justru kelihatannya semakin terpuruk dan kita kehabisan akal. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya? Hiduplah dengan iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup di dunia ini, di mana kita hidup dan bertindak berdasarkan panca indera. Kita melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mendengar berita dan informasi, lalu kemudian kita menganalisa dengan pikiran kita. Setelah menganalisanya, kemudian kita membuat kesimpulan tentang semua peristiwa yang kita lihat maupun dengar itu, apakah buruk atau baik. Hasil dari analisa itulah yang akan mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Apakah kita semakin takut, khawatir, atau kita semakin kuat atau berani. Setiap terjadi perubahan ke arah yang buruk, pada dasarnya semua orang bereaksi negatif. Orang pasti merasa khawatir. Khawatir karena melihat anak-anaknya mulai dewasa dan mereka kelihatan berubah. Persaingan bisnis sudah mulai banyak. Ada sakit permanen di dalam diri kita, dan masih banyak hal yang lain. Ini adalah fakta, ini adalah realita. Tetapi realita yang berdasarkan logika dan penglihatan kita. Sekali lagi, bagaimana orang percaya menyikapinya? Sebagai orang percaya yang ditebus oleh darah Kristus dari cara hidup kita yang sia-sia, Tuhan mau kita menghadapi kenyataan hidup ini tidak hanya berdasarkan logika dan penglihatan kita saja, tetapi dengan iman. Iman adalah harta yang berasal dari Tuhan. Biarlah kita membangun hidup ini di atas dasar iman yang kokoh, sehingga kita menjadi manusia yang kuat dan berpengharapan. Orang yang hidup dengan iman adalah orang yang meletakkan pikiran, perasaan, dan penglihatannya kepada Tuhan. Tuhan bekerja berdasarkan iman kita. Melalui iman, Tuhan akan memberikan kemampuan ekstra bagi kita menghadapi kenyataan dan persoalan hidup ini. Tuhan akan mengaruniakan damai sejahtera dan ketenangan untuk menenteramkan hati dan jiwa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Sahabat pemenang, hiduplah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati.